kesediaannya hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Slemanten pada hari ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Waka Ikrum sudah mendampingi pada hari ini, dan juga para rekan-rekan guru yang hebat yang hadir pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang saya pelajari pada program guru penggerak yang sudah saya jalani selama ini. Adapun yang saya sampaikan pada hari ini adalah terkait tentang budaya positif. Baik, tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama untuk memahami, memberikan pemahaman terkait filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan budaya positif. Yang kedua, memahami peran kontrol guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep budaya positif di sekolah dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi murid. Nah, berikutnya adalah kesepakatan diseminasi atau diskusi pada hari ini. Saya tawarkan Bapak Ibu beberapa kesepakatan pada hari ini. Yang pertama, silent dan menaruh HP selama diseminasi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa diterima atau mempunyai tambahan? Bisa. Yang kedua, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Yang ketiga, adalah berperan aktif dalam diseminasi. Dan yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati. Ya. Baik Bapak Ibu, adapun yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Dan yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, dalam program guru penggerak, saya mulai memahami bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang saya pahami bahwa kita ini sebagai guru itu tugasnya menuntun, bukan memaksa murid untuk mengikuti keinginan kita. Nah, murid yang saya pelajari bahwa murid itu tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa menyamakan murid yang dulu dan murid yang sekarang karena kodrat zamannya sudah berbeda. Kemudian guru bertugas untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi kita menuntun anak-anak sesuai dengan bakat dan potensinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak yang pintar kesenian untuk pintar matematika. Tidak bisa. Jadi di sana kita sebagai guru tugasnya menuntun potensi anak. Kemudian sekolah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi di sekolah kita sebagai tempat untuk mengembangkan karakteristik karakter baik anak, laku baik anak, dan memberikan suatu suatu kebiasaan yang baik bagi anak. Nah, kemudian diharapkan dengan demikian murid yang kita ajar menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba sekarang salah satu mungkin Ibu Kade bisa maju ke depan. Nah, kita akan mencoba melakukan suatu kegiatan cobalah buka. Oke, Bu Kade coba sekarang tangannya digenggam seakan-akan di dalamnya ada sesuatu yang berharga yang harus Bude jaga. Ya, nah sekarang Bapak Ibu coba merayu Bu Kadeknya untuk membuka. Ya mungkin coba dari saya dulu ya. Bu Kade tolong dong buka tangannya, nanti saya kasih uang 100.000 bagaimana? Tidak bisa Bu. Tidak bisa. 100.000. Tidak
tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa Bude? Terlalu murah. Oh, terlalu murah. Terlalu murah. Oh, mungkin Pak John mau meraih Bude, mungkin tawarannya apa begitu? Mau diajak jalan-jalan ke Memo? Kalau mau buka tangannya? Nggak mau. Oke. Nah, jadi, kira-kira yang punya kontrol dalam membuka dan menutup tangannya itu siapa Bapak Ibu? Bu kadeknya. Nah, seandainya dalam kehidupan sehari yang mengontrol sikap perilaku kita adalah diri kita sendiri. Ya. Terima kasih Bu De. Ya. Oke. Jadi dari kegiatan tadi kita mulai memahami tentang kontrol diri. Jadi kontrol diri atau self control adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur atau mengarahkan dorongan keinginan dengan berbagai pertimbangan agar pengambilan keputusan yang salah dapat dihindari. Nah, kontrol diri yang baik akan meningkatkan perilaku disiplin. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin sama dengan harus patuh, gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi karena dipaksa, jadi disiplin itu adalah sesuatu yang menyiksa, gitu ya kadang-kadang. Nah, seringkali disiplin itu dikaitkan dengan hukuman atau penghargaan, yang di sini merupakan suatu motivasi dari luar atau disebut dengan motivasi ekstrinsik, di mana ini akan menghasilkan suatu sikap disiplin yang sifatnya jangka pendek. Jadi kalau anak-anak kita berikan hukuman atau paksaan untuk bersikap disiplin atau mengikuti aturan, memang akan berhasil, tapi sifatnya jangka pendek. Kemungkinan besar akan mengulangi kembali. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan belajar dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, disinilah pentingnya kontrol diri yang dimaksudkan tadi, bahwa dengan bisa mengontrol diri untuk bersikap sesuai dengan aturan, nah itulah yang muncul dari dalam diri, itulah namanya motivasi intrinsik yang menghasilkan suatu sikap disiplin jangka panjang. Nah, karena keinginannya untuk mengikuti aturan dari dalam diri, tentu hasilnya akan berbeda dengan hasil dari paksaan. Kemudian, menurut Diana Gosen, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang guru harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itulah yang diharapkan pada murid-murid kita di sekolah ini. Jadi agar disiplin yang terbentuk itu dari dalam diri, bukan dari karena paksaan atau karena sekedar aturan saja. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang disebut nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, ataupun apapun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang kita percaya yaitu profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab, apa alasan Bapak Ibu hadir ke kelas tepat waktu? Apakah A. karena takut tegur oleh atasan, atau B. karena ingin mendapatkan pujian? Wah, Bapak Ibu itu memang rajin ya, memang panutan di sekolah ini. Apakah karena itu, atau karena yang ketiga, yang C, karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid? Yang C ya, wah keren sekali Bapak Ibu guru saya ini ya. Jadi semua ingin menjadi tauladan bagi murid-murid dan juga ingin menghargai diri, bahwa kita menghargai waktu. Nah, menurut Daniel Webster dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi alasan pertamanya ingin menghindari ketidaknyamanan, motivasi pertama. Yang tentu ini merupakan motivasi eksternal, berasal dari luar, karena takut teguran atau karena takut dihukum dari orang lain, dia dari luar diri. Jadinya tentu tidak akan memberikan dampak yang panjang. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari luar diri atau motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah karena ingin menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri. Nah, ini karena berasal dari diri, merupakan motivasi internal yang tentunya berdampak jangka panjang. Nah, konsep hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu kira-kira sudah paham bedanya hukuman dengan konsekuensi? Sudah atau masih samar-samar? Yang masih samar-samar mungkin ya. Jadi hukuman adalah tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang untuk memberikan penghukuman dan penderitaan atas perbuatan yang salah. Jadi hukuman bersifat tiba-tiba, satu arah, dan menyakiti. Jadi kalau itu sifatnya dari kita satu arah, kemudian menyakiti murid, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan, baik itu baik atau buruk. Konsekuensi bersifat langsung, disepakati kedua belah pihak, dan bermanfaat. Jadi itu bedanya. Kalau hukuman bersifatnya tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah disepakati di awal. Kemudian kalau hukuman sifatnya menyakiti, kalau konsekuensi sifatnya bermanfaat. Nah, coba kita sekarang bahas. Coba kasus pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bule? Karena sudah ada kesepakatan. Oh, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang lainnya mungkin, apakah bermanfaat ini Bapak Ibu? Ya, bermanfaat karena setelah dibersihkan meja kembali bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan dasi ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, karena bersifat tiba-tiba dan menyakiti murid. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, yang selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang
karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman karena tidak sesuai ya. Berjemur dengan mengobrol itu beda dampaknya. Kemudian, nah selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kadangkala, nah demikian tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita bahas tentang penghargaan. Jadi kadangkala kita anggap penghargaan itu memicu anak-anak untuk lebih aktif, untuk lebih memaksimalkan kemampuannya. Namun ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Ya, Alfiko ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar iming-iming penghargaan atau karena takut dihukum, tapi dengan belajar dan mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, itu sebenarnya sudah merupakan penghargaan yang sebenarnya. Kemudian konsep restitusi. Kita lanjut tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dalam menjalankan restitusi kita tidak menjudge anak, tapi kita mendalami apa sebenarnya yang mendasari anak tersebut melakukan penyimpangan perilaku. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi fokus pada membentuk karakter murid, bukan hanya sekedar perubahan sikap saja. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan perilaku yang lebih baik. Nah, di sini ada tabel terkait tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini memberikan dampak akhirnya identitas gagal pada anak. Kenapa? Ya, karena hukuman tersebut adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang dampaknya. Kemudian memang kelihatannya korban mendapatkan keadilan, tapi sebenarnya korban di sini dua-duanya. Ya, baik pelaku maupun korban. Kemudian murid anak akan tersakiti. Nah, kemudian kata-kata yang digunakan juga biasanya menyakiti ya. Peraturannya adalah begini, kamu harus begini, kamu salah. Jadi judgmental ya. Sangat melabeli anak begitu. Kemudian di akhir murid akan membenci peraturan. Dan tentu ini akan memberikan dampak negatif. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu memberikan identitas yang sukses pada anak. Kenapa? Karena dalam konsekuensi memang murid akan merasa tidak nyaman, namun itu hanya jangka pendek. Sama dengan restitusi, di mana murid di sana akan dikuatkan, ya. Kemudian murid akan merasa dihargai dalam konsekuensi dan restitusi. Karena dalam pembuatan konsekuensi ada kesepakatan di mana mengikutkan anak dan juga guru sama-sama. Kemudian dalam restitusi juga guru mengajak siswa untuk berbicara dari ke hati, mengetahui dasar dari perilakunya sehingga murid merasa dihargai. Kemudian dan tentunya akan menimbulkan
identitas yang positif dalam diri murid. Next, keyakinan kelas. Jadi, kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, coba Bapak Ibu jawab, kenapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira baik, apa jawabannya Bapak Ibu? Untuk ya, keselamatan. Terus ada lagi? Supaya tidak ditilang. Ya. Kemudian ada lagi? Kenapa harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Untuk keamanan. Nah, jadi kalau jawabannya untuk keamanan, keselamatan itu adalah motivasi intrinsik. Jadi berdasarkan keyakinan yang muncul dari dalam diri. Jadi supaya aman, supaya selamat, kita pakai helm. Jadi kalau misalnya alasannya supaya tidak ditilang, itu adalah alasan dari motivasi ekstrinsik dari luar yang tentu sifatnya jangka pendek. Nah, itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan dari dalam diri tentunya lebih merasuk, lebih mudah untuk diikuti. Kalau peraturan itu dari dalam diri yang tentunya sifatnya paksaan dan tentunya membuat kita tidak nyaman untuk mengikutinya, dan efeknya atau dampaknya tentu tidak mau untuk mengikuti peraturan tersebut. Kemudian tujuan keyakinan kelas tentunya untuk menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Dan yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas seperti apakah? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita melibatkan anak-anak dalam membuat keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Jadi nilai-nilai yang anak-anak percaya dalam membuat kelas yang baik itu dikumpulkan bersama-sama, kita diskusi bersama. Kemudian setelah diskusi ditentukan nilai-nilai yang akan disepakati, kemudian dibuat dalam kalimat positif. Misalnya menjaga ketertiban kelas lebih baik daripada tidak boleh ribut. Nah, jadi kalimat yang positif akan memberikan dampak yang positif kepada anak. Begitu. Kemudian selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk melaksanakan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis, ya, atau di kertas yang besar. Kemudian menggantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, seperti tadi mungkin ada yang membuat tidak boleh ribut atau tidak boleh makan di kelas. Nah, kita ubah dalam bentuk kalimat yang positif menjadi menjaga ketertiban kelas atau menjaga kebersihan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut secara bersama-sama, baik guru maupun muridnya, sebagai bentuk komitmen kita dalam menjaga kelas. Kemudian yang terakhir,
keyakinan sekolah atau kelas tersebut selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, selanjutnya, berikut contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi bersama-sama dengan anak-anak untuk menempelkan nilai-nilai yang dia yakini di depan, kemudian kita diskusikan dan akhirnya kita putuskan nilai-nilai yang mana yang akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, berikut adalah contoh keyakinan kelas yang sudah selesai dibuat. Yang pertama, menghargai waktu dengan hadir di sekolah tepat waktu. Jadi kalimatnya positif, tidak ada kata tidak. Kemudian saling menghargai dan saling membantu, menjaga kebersihan kelas, makan dan minum hanya di luar kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga ketertiban kelas. Jadi semua keyakinan kelas tersebut dibuat dalam kalimat yang positif. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan pasti ada dasarnya dan tentunya tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap tindakan memiliki tujuan melakukan usaha terbaik pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya misalnya tidur, makan, atau seperti contoh di kelas misalnya ada murid-murid yang ngantuk, atau ada anak-anak yang lemas, itu mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidupnya, seperti tidur dan makan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kurang dicintai, di rumah mungkin tidak terlalu diperhatikan, maka di sekolahlah kita memperhatikan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebutuhan berdasar hidup ada 3, yaitu fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis yaitu proses reproduksi. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang biologis juga seperti tadi tidur, kemudian makan, seperti itu. Nah, psikologis kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi rasa ingin diterima oleh kelompoknya, oleh teman-temannya, oleh gurunya. Nah, itu kadang-kala kita bisa lihat kadang anak diasingkan oleh temannya. Nah, itu berarti anak tersebut kurang diterima atau kurang kebutuhan dicintai atau rasa diterimanya oleh lingkungannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini juga sudah kita coba fasilitasi dengan pelaksanaan P5 kemarin, yaitu suara demokrasi, di mana kita memberikan kebebasan anak-anak untuk memilih pilihannya atas siapa teman atau kakak kelasnya yang menurut mereka cocok untuk menjadi ketua OSIS. Kemudian kebutuhan dasar atas kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Jadi betapa menyedihkannya anak-anak dengan kebutuhan
kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu, kalau kita senang melakukan sesuatu, melakukan hobi kita, itu pasti merasa lebih lebih nyaman, kemudian lebih fokus dalam mengerjakan hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan atas penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, kadangkala kita melihat anak kita itu seperti ketua geng ya, kadangkala. Nah, itu berarti dia minta kebutuhan dasar atas penguasaannya itu belum terpenuhi. Makanya dia di sekolah mencari perhatian dan mengajak teman-temannya untuk menghargai dia sebagai ketua geng. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Adapun 5 posisi kontrol guru tersebut adalah pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu biasanya. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-kata penghukum ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kata-kata membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, otomatis murid yang kita berikan kata-kata demikian pasti merasa bersalah. Ya. Nah, di posisi ini murid dapat memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mempengaruhi, pengaruhi muridnya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, please, itu biasanya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, itu kalimat sebagai teman. Dan yang selanjutnya adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pernyataan atau pertanyaan yang dilakukan atau disampaikan oleh pemantau adalah, peraturannya apa? Masih ingat nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira? Nah, jadi pemantau mengingatkan
aturan dan konsekuensi yang sudah disepakati dengan anak. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya itu kan guru BK ya. Dia kalau ada murid yang melakukan suatu pelanggaran atau penyimpangan perilaku, dia akan mencatat, kemudian membuat kesepakatan dan memantau perubahan sikap murid lewat catatan yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seseorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi bukan apa aturannya, lebih ke apa yang kita yakini selama ini. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jadi mengembalikan lagi kepada murid. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita memberikan tawaran, bukan memaksa anak untuk menebus kesalahannya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi menanyakan keinginan anak, seperti apakah anak itu ingin dilihat. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita mengarahkan anak untuk memperbaiki sikapnya dari dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, berikut adalah kalimat-kalimat yang sering kita pakai dalam segitiga restitusi. Misalnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini adalah tahap pertama dalam melaksanakan segitiga restitusi. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menenangkan anak dan memberikan image bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi menenangkan anak dari yang awalnya dijudge sebagai seorang yang melanggar atau sebagai pembuat masalah, di sini dia ditenangkan dan distabilkan emosinya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah anak merasa tenang dan ditekankan bahwa dia anak yang baik, hanya saja sikapnya yang salah. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di tahap kedua, pertanyaan yang kita berikan, kamu pasti tentu punya alasan mengapa melakukan perilaku tersebut. Jadi di sini kita mengidentifikasi kebutuhan dasar murid yang menjadi dasar tindakannya. Jadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari murid ini sehingga dia bersikap demikian. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu juga kalimat yang kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana kita mengingatkan kembali anak-anak tentang apa yang dia yakini di kelas, apa nilai-nilai yang dia yakini sebagai pribadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itulah kalimat yang kita gunakan dalam segitiga restitusi. Nah, berikut penjelasannya ya Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas itu adalah fase atau tahap di mana kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya, hanya saja caranya dia yang keliru itu biasanya. Nah, kalau ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut. Jadi berikut adalah kalimat yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas anak. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tak bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan dalam tahap pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tahap ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita mengambil kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, tahap ini adalah tahap di mana kita mencari tahu, mengidentifikasi kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan biasanya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan dalam menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga atau sebagai sekolah. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kita mengarahkan anak untuk memperbaiki diri. Nah, oke. Kita selanjutnya akan membahas tentang kasus ya. Kasus dari penerapan dari segitiga restitusi tadi. Nah, kasus pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Nah, ini mungkin sering kita alami ya Bapak Ibu, ada murid yang terlambat atau ada yang melanggar. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi diminta untuk buka sepatu. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Selanjutnya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Coba jelaskan dan apakah indikatornya? Coba Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada di dalam cerita tersebut yang dilakukan oleh Pak Lukman? Mungkin Bapak Ibu, oke. Bu Eka. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berusaha menjawab pertanyaan atau apa namanya tadi, pertanyaan yang dari kasus 1. Nah, pertanyaan di sini adalah sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Nah, kalau menurut saya sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman itu adalah dia sebagai penghukum, dan indikatornya terlihat dari kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Dan di sini juga disebutkan pada kasus 1 itu, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi Pak Lukman langsung memberi hukuman secara spontan tanpa membuat pendekatan atau kesepakatan terlebih dahulu. Nah, itu kira-kira menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka, luar biasa sekali. Bertepuk tangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada punya pendapat lain mungkin? Sama sebagai penghukum ya. Ya, bagus sekali. Jadi saya rasa Ibu Eka sudah paham betul ya kalimat sebagai penghukum ya. Ya, betul Ibu. Jadi Pak Lukman di sana bersikap sebagai penghukum dengan indikatornya kalimat-kalimat yang disampaikan tadi ya. Jadi menyuruh Sabrina untuk melepas sepatu dan sebagainya. Dan yang coba pertanyaan yang kedua, siapa kira-kira yang bisa? Yang mau menjawab? Oke, Bude, silakan Bude. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini mencoba menjawab tentang kasus 1, yaitu pertanyaan bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Nah, kalimat apa yang akan disampaikan atau ditanyakan oleh Sabrina? Nah, kemungkinan di sini kalimat yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Lukman, yaitu semua orang bisa membuat kesalahan. Bapak pun pernah mengalaminya. Atau mungkin Pak Lukman bertanya kepada Sabrina, kamu pasti punya alasan kenapa sampai salah memakai sepatu. Bisa ceritakan ke Bapak? Atau mungkin juga bisa Pak Lukman bertanya kepada Sabrina, kamu tentu tahu tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, menurut saya, Pak Lukman juga bisa bertanya, bagaimana menurutmu kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik? Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu berdirinya. Nah, sudah detail ya pertanyaannya. Nah, kamu pasti punya. Ya, jadi menenangkan dulu, sama seperti kata-kata Bunda. Bapak juga dulu pernah melakukan hal tersebut. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan dulu. Kemudian juga tadi menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bersikap demikian. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Terima kasih Bunda ya, sudah lengkap sekali, luar biasa. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, siapa yang kira-kira mau menyampaikan pendapatnya?
yang bagian A, nilai kebajikan apa yang ingin tuju oleh peraturan harus berwarna hitam. Kira-kira siapa saja? Mungkin Pak John? Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 3 poin A. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna merah? Berwarna hitam. Berwarna hitam. Nah, kalau kita lihat warna hitam, kemudian peraturan yang dicapai, saya pikir seragam itu adalah supaya tidak menimbulkan adanya suatu perbedaan atau jurang kalau dilihat dari kacamata sosial. Jadi seragam sama, tidak ada pembedaan, sehingga hal-hal yang bersifat kecemburuan sosial atau yang lainnya, nah itu bisa dinetralisir dengan menggunakan seragam. Jadi baik siswa itu kan tidak semua sama kondisi sosial ekonominya. Jadi ada yang ekonominya mapan, ada yang kekurangan. Nah itu untuk menetralisir kesenjangan itu bisa dengan menggunakan seragam. Saya kira cuma sekian. Baik, terima kasih Pak John, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Pak John dulu Bapak Ibu. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak John ya, karena dengan seragam yang kita gunakan di sekolah, kita menetralisir kecemburuan sosial atau kesenjangan sosial yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, pertanyaan nomor 3 bagian D, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Seandainya Anda adalah kepala sekolah, bagaimana kira-kira cara menyikapi Pak Lukman? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Oh, Bu Eka kembali, silakan Bu Eka. Baik, terima kasih. Saya berusaha menjawab pertanyaan kasus 1 nomor 3 yang bagian B. Itu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Menurut saya dalam hal ini bisa kita berbicara dengan wali kelasnya, kemudian bisa juga kepala sekolah memanggil dari Pak yang memanggil Pak Lukman untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Begitu kira-kira menurut saya, Bu Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih atas jawabannya, sudah luar biasa sekali. Yang pertama pasti melakukan pemanggilan, berbicara dari hati ke hati dengan Pak Lukman, dan mengapresiasi tentu karena beliau mau untuk menegakkan peraturan di sekolah ya. Hanya saja mungkin bisa disampaikan untuk menjalankan segitiga restitusi daripada sebagai penghukum. Tapi sudah bagus sekali tadi Ibu penyampaiannya untuk mengajak Pak Lukman berdiskusi, berbicara saling dari hati ke hati dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Bu Eka, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Eka-nya. Oke, selanjutnya kasus kedua. Ini kasus yang sering kita alami ya Bapak Ibu. Kasus kedua, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Kemudian beliau mengatakan, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini, seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Nah, Bapak Ibu, ada yang di kelas muridnya seperti ini? Pasti ada, ya. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ya, mungkin Pak John? Terima kasih. Nah, posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, nah itu pendekatan yang membuat merasa bersalah. Nah, kalau dilihat dari yang linia 2 itu ya pernyataan linia kedua itu. Yang jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John, sudah tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang digunakan oleh Bu Dani adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, seperti dalam kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya?" Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Udah bagus sekali Pak John, tepuk tangan dulu Pak John, Pak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar Bapak Ibu? Seperti bertiduran, bosan, malas-malasan. Kira-kira kebutuhan apanya yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Acuh tak acuh. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Mungkin Pak Man? Ya. Baik, terima kasih. Untuk menanggapi kasus 2A sehubungan dengan membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan yang diperlukan yaitu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan kebebasan dan kesenangan, dengan ditunjukkan oleh indikatornya bahwa Fajar tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya, sehingga bisa ditentukan bahwa Fajar itu membutuhkan kebebasan dan kesenangan dalam proses belajar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Man. Tepuk tangan Pak Man. Luar biasa sekali Pak Man ya, sudah menganalisis ya, indikator-indikatornya juga. Jadi mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Fajar mungkin kebebasan dan kesenangan. Otomatis kalau tidak bebas dan merasa tidak senang, pasti kita tidur-tiduran, malas-malasan, ngekoh gitulah istilahnya, males untuk mengikuti. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain? Sama, jadi merasa kurang bebas ya, jadinya. Oke, selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Coba Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Kira-kira sebagai pemantau? Mungkin Bu Ropi? Pemantau? Tidak?
nih keren sekali nih. Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi komando, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti yang akan diajukan. Nah, menurut saya kira-kira pertanyaan yang diajukan itu yang pertama, Bu Dani akan menanyakan mengapa Fajar tidur-tiduran di dalam kelas. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama, menanyakan langsung kenapa Fajar itu tidur-tiduran dalam kelas. Kemudian yang kedua, menanyakan peraturan yang berlaku di sekolah apabila kondisi tiduran di dalam kelas. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, mungkin Ibu Dani itu menanyakan apakah kamu tahu konsekuensi dari perilaku tidur-tiduran saat menerima pelajaran di kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana sikap Ibu Dani atau mengajukan pertanyaan terhadap kondisi siswa yang tidur-tiduran di kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak John, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Pak John, Bapak Ibu. Tapi dari tadi aktif sekali, luar biasa ya. Jadi benar sekali Pak John. Jadi Pak John menanyakan tentang peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian menanyakan kira-kira konsekuensinya apa. Jadi di sini itulah kalimat-kalimat yang disampaikan jika Ibu Dani menjadi atau mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, yang pertanyaan keempat, silakan Bapak Ibu. Apabila Anda menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana kira-kira tindak lanjut Bapak Ibu? Jika ada murid yang tidur-tiduran, kemudian sering tidak memperhatikan, kira-kira sebagai kepala sekolah, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin Bude, bebas ya Bude? Ya, silakan Bude. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya di sini mencoba untuk menjawab pertanyaan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, seandainya saya menjadi kepala sekolah, saya akan pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan dengan anak tersebut, menanyakan langsung apa sebabnya dia itu tidur-tiduran di kelas. Nah, kemudian juga mengadakan hubungan atau pendekatan dengan wali kelasnya, dan terakhir lakukan pendekatan dengan orang tuanya. Itu kira-kira seandainya saya menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bude, jawabannya komplit ya. Jadi luar biasa sekali tindakan yang dilakukan karena di awal pasti kita melakukan pendekatan dengan anak terlebih dahulu, kemudian berkolaborasi dengan wali dan orang tua dalam menyikapi sikap anak. Jadi untuk menangani agar di kemudian hari tidak bersikap demikian lagi. Baik Bapak Ibu, bagaimana, masih semangat untuk mengikuti diseminasi? Masih ya? Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita atau dalam menangani murid-murid kita dalam sehari-hari ya. Selanjutnya kasus ketiga nih. Kasus ketiga. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Kemudian Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya.
terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lihat kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem kan mudah terlepas. Kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana cara menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana yang akan mengajar. Dino kembali terdiam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, yang pertama pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan sama Ibu Sutinya Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Nah, Ibu sudah? Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini posisi kontrol yang telah dilakukan atau dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti. Yang pertama, Ibu Suti berkomunikasi dengan semua pihak dalam merumuskan solusi terbaik bagi pemecahan masalah tersebut dengan menjalankan segitiga restitusi dengan baik. Kemudian, Ibu Suti bisa memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan tanggung jawabnya sampai pada akhirnya mereka sudah bisa bercengkrama dan bersandar gurau. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sudah luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Sudah ya. Jadi sudah benar posisi kontrolnya sebagai manajer tadi Bu ya, sebagai manajer. Kemudian juga sudah disampaikan alasan atau hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Suti sehingga Ibu Sudah berkesimpulan demikian. Jadi sudah disampaikan bahwa Bu Suti mengarahkan sudah menjalankan segitiga restitusi ya tadi, dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah hingga mengarahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian nomor 2, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana atau dikuatkan oleh Ibu Suti? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Mungkin Ibu Ranis, Ibu yang cantik ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin pendapat yang saya bisa berikan, penguatan yang diberikan oleh Ibu Suti, yaitu yang pertama, Ibu Suti memberikan tuntunan dan penguatan kepada Dino untuk menyadari kesalahannya dan memberikan solusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan
dengan perlakuan nyaman dan tidak dipojokkan. Yang selanjutnya, Ibu Suti menanyakan kebutuhan dasar atau hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah dengan bersikap jujur dan berani menyampaikan kepada guru apa yang terjadi pada dirinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan atas pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Ranis. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Ranis ya. Ya. Jadi tadi disampaikan bahwa Dino dikuatkan dengan diberikan ruang untuk bercerita tanpa dijudge. Jadi dikuatkan untuk bersikap berani dan jujur terhadap apa yang sudah terjadi. Kemudian Anto dikuatkan dengan memberikan ruang juga kepada Anto untuk menyampaikan apa kebutuhan yang dia perlukan ketika kejadian tersebut terjadi. Nah, yang terakhir, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kira-kira nilai apa yang muncul dalam kasus tersebut? Bapak Ibu? Mungkin? Bu Eka mungkin? Tadi, siapa? Tadi Anto sudah, Dino sudah mau berani berkata terus terang, jujur. Mungkin Pak John, Mas, Bu Eka sepertinya bingung ya. Ya, ada apa-apa, ya, ada apa-apa. Ada apa-apa. Terima kasih, saya akan coba menjawab kira-kira nilai kebajikan apa yang ditujukan dalam kasus tersebut. Jadi yang pertama, kalau yang pertama lihat dari kasus itu ada nilai tanggung jawab. Jadi ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan dari kesalahan yang dia buat. Nah, kemudian yang kedua, nah itu ada nilai kejujuran. Jadi ada dari sikap kesalahan yang dibuat, nah itu secara jujur menyampaikan terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai kesabaran, jadi atau pengendalian diri. Jadi, nah itu ditunjukkan dengan dia menunjukkan perilaku yang tidak melawan. Jadi menerima dari apa yang secara tulus dari kasus yang ada, jadi tidak melakukan perlawanan dan mengakui kesalahan yang dia perbuat. Kemudian yang keempat, nah itu ada nilai kebijakan. Nilai kebijakan, nah itu dari cara penanganan masalah yang ada yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak sekolah. Nah, kemudian yang terakhir mungkin sikap atau nilai mandiri, karena yang bersangkutan bersalah, nah itu mau untuk menyelesaikan permasalahannya itu mau belajar menjahit. Nah, kira-kira itu yang bisa saya berikan jawaban kurang lebihnya. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak John ya. Luar biasa sekali Pak John ya. Terima kasih. Tepuk tangan Pak John. Nah, sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu. Jadi banyak nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut, mulai dari nilai tanggung jawab, kemudian kejujuran, kesabaran, kebijakan, kebijaksanaan ya Pak John tadi ya sudah lengkap sekali. Baik Bapak Ibu, bagaimana perasaannya? Masih semangat? Masih? Masih. Ya, jadi semoga kasus-kasus yang sudah kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dalam menangani penyimpangan perilaku murid di sekolah. Nah, kesimpulan dari kegiatan pada hari ini adalah di mana budaya positif penting
kebijakan yang berpihak pada murid. Nah, dalam mewujudkan budaya positif, tentu kita memerlukan penerapan beberapa konsep penting seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia, terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Baik, sekian untuk diseminasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah sangat aktif dan sangat semangat, masih semangat ya dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu.